Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nia. Kali ini kita akan membahas masih poin penting regresi dengan 2 IV. Namun bahasannya bukan konsepnya lagi, melainkan bagaimana cara mengerjakan rumus-rumus yang ada di sini. Ya, jadi ini kan kelihatannya kayak, waduh, panjang banget ini rumus. Padahal sebetulnya saya yakin sekali teman-teman bisa mengerjakannya. Ya, jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengerjakan rumus-rumus yang ada di sini. Ya. Nah, data apa yang akan digunakan? Data yang akan digunakan adalah data yang ada di buku Pedazur halaman 98, di mana dia memiliki 1Y dan 2X. Jadi 1 DV dan 2 IV. Ya, jadi data yang ada di halaman 98 ini saya akan pindahkan ke Excel. Nah, ini dia. Ya. Jadi di sini ada Y, ada X1, ada X2 di mana N-nya ada 20, ya. Oke. Nah, untuk bisa menghitung nilai-nilai yang ada di PowerPoint yang dibahas sebelumnya, saya di sini memerlukan beberapa nilai bantuan. Jadi saya membuat ke samping, teman-teman ada Y kecil, ada X1 kecil, ada X2 kecil. Lalu di sini ada Y kuadrat, ini tandanya yang segitiga ini artinya pangkat, jadi Y pangkat 2. Lalu ke sebelah kanannya saya membuat lagi X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1Y, yang ini cross product ya. Kalau ini square, jadi Y square. Lah, kalau yang ini cross product, jadi kali silang. Ya, kalau ini Y kali Y, kalau yang ini X1 kali Y, X2 dikali Y, yang terakhir X1 kali X2. Kenapa saya membuat ini? Supaya saya bisa menghitung B1 dan B2 dengan mudah. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada X2 kuadrat. Saya sudah punya X2 kuadrat di sini. Kalau di sini ada sigma, nanti saya tinggal jumlahkan saja. Di bawah saya akan mengambil nilai jumlahnya saja. Jadi tabel ini digunakan untuk membantu aja, membantu memudahkan penghitungan ya. Jadi ini udah di B ini lumayan lengkap. Di sini ada X2 kuadrat, ada cross product X1Y, ada cross product X2Y, ada cross product X1 X2 ya. Jadi saya hitungkan aja semua kemungkinannya. Oke. Nah, untuk pertama kali saya mau bilang sama teman-teman bahwa di dalam Excel itu kalau kita mau memulai menginput formula, maka kita harus awali dengan tanda sama dengan. Nah, kenapa sih materi ini dikasih di kelas statistik 2 kita? Itu karena saya berharap teman-teman selain memahami bahasan kita di chapter 5, nggak cuma sekedar lewat aja, tetapi juga teman-teman bisa menggunakan Excel dalam penggunaan sehari-hari. Jadi nanti teman-teman ketika sudah lulus kuliah, teman-teman jadi psikolog atau teman-teman jadi HRD di sebuah perusahaan, maka teman-teman bisa menggunakan Excel untuk keperluan data ya. Jadi teman-teman biasanya akan menggunakan Excel untuk menyimpan data, lalu teman-teman harus mempresentasikannya seperti itu. Jadi walaupun teman-teman jurusan psikologi, tapi pengetahuan dasar tentang Excel ini sangat diperlukan. Jadi 2 hal itu yang ingin saya sampaikan di kelas ini. Yang pertama adalah jumlah. Nih ya, saya sudah membuatkan rumahnya. Teman-teman ada beberapa nilai yang akan kita hitung. Ada jumlah, ada rata-rata, ada standar deviasi, pembilang B1, pembilang B2, penyebut. Kenapa saya bikin penyebut aja di sini? Karena memang penyebut untuk B1 dan B2 itu sama ya. Nanti kita balik lagi ke rumusnya. Lalu sini ada B1, B2A, ini nilai-nilai yang akan kita hitung nantinya. Oke, balik lagi ke sini. Saya mau menghitung jumlah dari Y ya. Berapa jumlahnya? Saya tinggal tulis sum aja. Sum kurung buka, kita masukkan list yang akan kita hitung jumlahnya. Saya drag aja. Ya, saya blok dari data ke-1 sampai data ke-20, saya beri kurung tutup, lalu saya klik enter. Nah, ini merupakan jumlah dari Y. Sebentar kan ngerjainnya? Nah, oke. Sekarang bagaimana cara saya tahu jumlah X1 dan X2? Teman-teman nggak perlu lagi
bikin sum seperti tadi, tapi cukup kursornya ditaruh di pojok kanan bawah yang ada segi 4 padat itu. Terus dideketin si kursor kita ke kotak yang kecil itu, yang asalnya bolong sekarang jadi hitam penuh kursornya. Klik, tarik ke kanan. Nah, ini adalah, teman-teman bisa lihat, ini adalah jumlah sum C3 kolom ketiga ya. Sel C3 sampai dengan sel C22. Begitu juga dengan yang ini. Ini udah menunjukkan jumlah sel dari D3 sampai dengan D22. Oke, sekarang sum udah atau jumlah udah. Saya mau menghitung rata-rata. Sebenarnya rata-rata ini di dalam Excel itu udah ada, teman-teman. Teman-teman tinggal klik sama dengan average. Average ya. Average kurung buka, sama seperti tadi, teman-teman tinggal blok aja datanya seperti ini. Jadi saya minta tolong dong Excel hitungin rata-rata kalau saya punya data itu saya simpan di D3 sampai dengan B3 sampai dengan B22. Saya tinggal kasih kurung tutup. Nah, ini dia rata-ratanya. Saya tarik ke kanan. Ini adalah rata-rata untuk X1 dan 5,5 ini adalah rata-rata untuk X2. Seperti itu. Nah, standar deviasi juga sama. Dia ada formulanya STDEV ya. Cuman dalam hal ini saya mau menggunakan rumus manual ya. Jadi kalau standar deviasi itu kan akar dari varians, ya kan? Kalau akar varians itu berarti kita perlu nilai mean square-nya dulu. Berarti kita belum bisa mengerjakan ini, tapi kita harus mengerjakan dulu bagian yang Y kecil, X1 kecil, dan X2 kecilnya. Oke, bagaimana cara mengisi Y kecil ini? Y kecil ini adalah Y dikurang rata-rata Y ya. Nah, seperti ini. Kita sudah punya nilai Y-nya, kita juga sudah punya nilai rata-ratanya. Kita akan hitungkan satu persatu dengan cara sama dengan 2 dikurangi 5,85. Saya blok B3-nya dikurangi B24. Enter. Begitu seterusnya. Jadi sampai dengan 10 dikurangi 5,85. Tapi saya punya cara cepat di sini. Saya akan tarik ke bawah seperti tadi, ya. Namun apa yang terjadi kalau saya langsung tarik gitu aja, ternyata di kolom sini dia mengurangkan B4 dengan B25. Wah, si rata-ratanya ikut bergeser ya, padahal seharusnya dikuranginya dengan B24. Sehingga di sini supaya tidak bergerak, saya akan mengunci rata-ratanya. Jadi rata-ratanya akan saya kunci dengan saya memberinya tanda dolar di sebelum nama kolom dan sesudah nama kolom. Jadi seperti ini ya. Dengan seperti ini Excel akan mengurangkan setiap elemen yang ada di sini dengan sel B24. Saya kasih contoh ya. Saya tarik ke bawah set. Nah, saya cek yang paling bawah deh. Saya klik. Ini adalah hasil dari B21 dikurangi B24 ya. Oh, kurang 1 teman-teman. Set. Nah, jadi ini udah Y kecil. Teman-teman misalkan nggak percaya nih, saya ngitung Y kecilnya benar atau enggak, saya tinggal jumlahin aja. Teman-teman tahu kalau deviation score seperti ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, ini dia. Wah, ini gimana cara bacanya? Ini cara bacanya adalah 7,1 kali 10 pangkat min 15. Jadi 0,00000 gitu ya. Baru angka 7 didigit ke 15. Sehingga ini bisa dikatakan ini nilainya 0. Ini ada angka 7-nya karena dia ada pembulatan di sini ya. Oke, jadi ini linear jadi sama dengan 0. Begitu juga dengan X1, sama dengan saya akan kurangkan X1 ya dengan rata-ratanya. Set, saya kasih
kunci dulu. Saya beri tanda dolar di sebelum dan sesudah kolom yang akan dikunci. Nah, begitu juga dengan X2, sama dengan nilai X2 dikurangi dengan rata-ratanya. Namun sebelumnya saya kunci dulu. Set. Nah, dengan tanda dolar ya. Seperti ini. Kalau sudah, saya tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi Y kecil, X1 kecil, dan X2 kecil sudah saya hitungkan. Lalu bagaimana dengan Y2, Y kuadrat, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat? Nah, ini lebih gampang lagi ya. Saya tinggal klik sama dengan aja, saya kasih tanda sama dengan. Lalu ini Y kecilnya, kalau kuadrat itu kan berarti pangkat 2 ya. Saya bisa bikin begini, pangkat 2. Atau saya bisa juga bikin kali pakai bintang, tekan lagi dia. Jadi E3 kali E3. Atau E3 pangkat 2 juga boleh. Memiliki makna dan nilai yang sama persis. Jadi terserah teman-teman ya. Tinggal klik aja enter. Yang ini saya mau hitung apa? Yang ini saya mau hitung sama dengan X1 yang ada di sini kali X1 lagi. Dan seterusnya ya, saya akan isi ini sampai bawah. Semuanya sama, rumusnya begitu. Sehingga saya cukup menarik aja ke samping dan saya akan menariknya ke bawah. Nah, ini dia ya. Lalu saya akan jumlahkan. Nah, jumlahnya juga saya bisa tarik dari yang sebelah kiri aja karena nilainya sama-sama jumlah. Dari sini kita bisa dapat informasi bahwa sum square Y itu adalah 140,5. Sum square X1 adalah 102,55. Sum square dari X2 adalah 53 ya. Jadi sebagian yang tadi rumusnya ada di B1 ini udah kita hitungkan. Oke. Begitu juga dengan cross product X1 dikali Y. Ini X1-nya ada, Y-nya juga ada. Saya tinggal klik sama dengan X1-nya saya klik, dikali Y-nya saya klik. Set. Sebelah kanannya juga sama. Mana X2? Oh, ini dia X2 dikasih bintang atau kali, dikali Y. Yang terakhir X1 dikali X2. Ini X1-nya bintang X2. Nah, kalau ini rumusnya masing-masing udah benar, ini X1 dikali Y, ini X2 dikali Y, ini X1 kali X2, saya tinggal blok aja, lalu saya tarik ke bawah. Lalu saya buat jumlahnya. Nah, ini adalah penjumlahan dari cross product dan ini adalah jumlah dari square ya, jadi sum square-nya. Oke. Lalu yang berikutnya yang mau kita hitung apa? Oh iya, tadi kita mau ngitung standar deviasi. Buat apa standar deviasi dihitung? Itu buat menghitung beta 1 dan beta 2 ya. Sama dengan standar deviasi itu kan sum square dibagi dengan N. Ya. Jadi di sini saya punya sum square Y ya, dibagi dengan N-nya ada 20. Saya sekarang mau hitung standar deviasi X1. Apa rumusnya? Sum square X1 dibagi dengan N. Lalu saya mau hitung standar deviasi untuk X2. Apa rumusnya? Sum square X2 dibagi dengan N. Nah, karena dia udah berjejer posisinya, jadi saya tinggal tarik aja ke pinggir. Ya, jadi ketemu nilainya. Teman-teman, nilai ini akan berbeda dengan nilai yang ada di buku Pedazur. Kenapa? Karena kalau di Pedazur dia menggunakan pembaginya N-1, sedangkan di sini kita menggunakan pembaginya N ya. Oke, sekarang bagaimana saya menghitung rumus menghitung B1 dan B2 nya. Kita lihat rumusnya apa. Nah, ini dia rumusnya ada. Saya pindahin deh ya. Saya pindahkan rumusnya ke sini supaya kita bisa melihat dengan mudah. Sama A-nya sekalian. Oke, saya besarkan ya. Nah, di sini ada B1, ada B2. Saya akan hitung dulu untuk pembilang B1 ya.
sama dengan, teman-teman ingat kalau kali berarti bintang, kalau kurang, kalau bagi pakainya slash ya. Sama dengan, saya akan cari sum square X2. Mana sum square X2? Ini dia sum square X2 ya, jumlah kuadrat dari X2 dikali bintang cross product X1Y. Mana X1Y? Ini dia, dikurangi cross product X1 X2. Mana cross product X1 X2? Ini dia, dikali dengan X2Y. X2Y itu ini dia ya, X2Y. Nah, udah bagian atas sudah kita hitung nih, bagian atas B1 ya. Sekarang bagian atas B2. Sum square X1, mana sum square X1? Ini dia, dikali dengan X2Y, cross product X2Y ini, dikurangi cross product X1 X2 dikali dengan cross product X1Y. Ini dia ya. Oke, bagian atas sudah selesai. Sekarang tinggal bagian bawah. Sama dengan, ini bagian bawahnya sama teman-teman, makanya saya tulisnya satu kali aja. Penyebutnya ya, B1 dan B2 penyebutnya sama. Sum square X1 dikali sum square X2 ya, dikurangi cross product X1 X2 dikuadratkan. Berarti ini dikali dia sendiri. Nah, oke. Sekarang kita udah punya bagian atas dan bagian bawahnya, sehingga saya tinggal menuliskan sama dengan B1 adalah pembilang B1 dibagi dengan penyebut. Set. Nah, ini dia nilai B1. Berapa B2? Sama dengan pembilang B2 dibagi dengan penyebutnya. Didapat ya. Jadi B1 0,70 sekian, B2 0,59 sekian. Teman-teman bisa cocokkan nanti dari hasil yang didapat dari buku Pedazur. Ya, A-nya berapa? A sama dengan, ini ada rumusnya, Y bar. Y bar mana Y bar? Ah, ini dia Y bar dikurangi B1. Ini B1-nya dikali X bar. X1 bar ada di sini. Dikurangi B2. Ini dia B2 dikali dengan X2 bar. Ini dia X2 bar. Ya. Jadi Y bar dikurangi B1 dikali X1 bar dikurangi B2 dikali X2 bar. Enter. Nah, ini nilai A-nya. Jadi kalau saya ditanya berapa persamaan regresinya, maka persamaan regresinya adalah Y aksen sama dengan minus 0,47 ya, ditambah 0,70 dikali 0,7 X1 ditambah 0,59 X2. Nah, ini dia persamaan regresinya ya. Sekarang berapakah SS reg? Kita cari dulu. Mana rumusnya SS reg? SS reg dihitung dengan cara ini dia. Ya, saya pindahkan ke sini biar teman-teman mudah melihatnya. SS reg sama dengan B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y. Ini nilainya udah kita hitung semua tadi. Kita tinggal masukin aja ke sini. Sama dengan B1-nya ini dia dikali sigma X1Y-nya ini jumlah X1Y yang ini ditambah B2-nya ada dikali X2Y. Nah, ya. SS reg-nya adalah 101,603. Sedangkan SSY itu sum square-nya kecil. Ini sama dengan yang ini. Nah, ini jumlah kuadrat Y kecil. Jadi ya udah, ini nilainya.
Berarti R square-nya adalah SS regresi dibagi dengan SS Y. R square-nya adalah 0,72 sekian. Nah, bagaimana dengan F? Nah, kita lihat rumus F. Rumus F. Kita akan pakai yang ini ya. Nah, kita akan coba pakai yang ini. Pakai ini maupun pakai yang satu lagi bisa dua-duanya. Teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana ya. Sama dengan bagian atas dulu kita selesaikan. R kuadrat, saya pakai kurung ya. R kuadrat, ini dia. Dibagi dengan K. K itu banyaknya IV. IV kita ada 2, jadi dibagi 2. Dibagi dengan dalam kurung. Ya, kurung lagi. 1 min R kuadrat, 1 dikurangi ini R kuadratnya ada. Dibagi dengan, saya bikin kurung lagi. N-nya ada 20, saya tulis 20. Dikurangi K, K-nya 2, dikurangi 1. Satunya dari mana? Satunya rumus. Nah, ini dia nilai F-nya. F-nya 22,17. Bagaimana beta 1 dan beta 2? Saya pindahin dulu rumusnya. Beta 1, beta 2. Saya pindahin satu aja ya. Saya ganti dulu. Nah, beta 1 sama dengan B1. Yang mana B1? Ini dia B1 dikali standar deviasi X1. Standar deviasi X1 mana? Standar deviasi X1 ini dibagi dengan standar deviasi. Itu dia. Berapa beta 2? Beta 2 sama dengan, ini sama ya, tinggal diganti indeksnya aja. Berarti B2 dikali S standar deviasi X2 dibagi dengan standar deviasi dari Y. Nah, mari kita cocokkan dengan yang ada di buku Pedazur. Ya, nilai-nilainya sama nggak? B1-nya 0,70. Oke, sama. B2-nya sama, A-nya sama ya. A-nya sama. SS reg-nya 101,6 sama. Lalu R square-nya. Oh, dia hitungkan beta 1 dan beta 2 dulu. Wah, beta 2-nya beda ya. Coba nanti kita cek. Beta 2 tadi coba kita lihat. Oke, apa yang membuat nilai beta 1 dan beta 2 berbeda? Karena kita ngitung standar deviasinya beda. Teman-teman, ini baru nilai varians ya. Jadi kalau standar deviasi kan akar dari varians, sehingga saya akan memberikan square root SQ RT dalam kurung ini ya. Nah, ini baru betul. Oke, nilainya udah sama persis ya. Teman-teman hati-hati ya, nanti ini tolong dikasih SQRT akar. Kalau tadi berarti baru nilai variansnya aja. Oke, lalu udah sama, R square-nya mana? Nah, ini dia 0,723. Ini 0,7229. Ya, beda sedikit, beda di desimal ketiga ya.
Ini juga nanti kalau dibulatkan jadi 3 nih. 0,723. Nilainya akan sama. Berapa nilai F-nya? F-nya nilainya sebentar. Nah, 22,18. 22,18. Beda di desimal kedua. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sebetulnya rumus yang kelihatannya panjang dan sulit ini sebetulnya teman-teman bisa kerjakan dengan semi manual seperti ini ya. Untuk berikutnya kita nggak akan ngitung lagi manual, kita akan menghitungnya dengan software ya. Jadi ini nih bahasan terakhir ngitung manual. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.